masuk. Oke, nah jadi saya ulangi lagi ya info pentingnya juga. Nah, jadi teman-teman semua di angkatan 33 khususnya di kelas 33C ini kan sudah mau mengakhiri perkuliahannya ya. Karena kan perkuliahan ini materi hanya di semester 3 saja. Semester 4 sudah tidak ada lagi perkuliahan, sudah tidak ada lagi mata kuliah. Ya, semester 4 hanya fokus untuk tesis gitu. Nah, sehingga kami dari prodi akan menyusun waktu ya menetapkan waktu kita nanti akan ada pertemuan atau perkuliahan offline gitu ya, pertemuan langsung di kampus. Nah, waktunya kapan? Tadi saya sampaikan semester 3 ini berakhir katakanlah di bulan Juli ini ya bisa dikatakan awal atau pertengahan Juli ini selesai. Kemudian nanti sebetulnya masih ada waktu karena semester 4 itu akan dimulai di bulan September gitu ya, bulan September. Nah, sehingga perkiraan kami nanti kami akan adakan biasanya nanti kami bergantian ya, jadi ada kelas 33A, 33B, 33C gitu ya, waktu nanti kita susun. Nah, bergantian nanti diminta untuk hadir ke kampus gitu ya, sehingga jangan sampai dari awal kuliah sampai mau selesai belum pernah ke kampus gitu ya, kemudian juga belum pernah ketemu dengan teman-teman semua, apalagi dengan mungkin di prodi ya, seperti itu. Nah, jadi kami sedang susun kira-kira nanti waktunya di hari apa, tanggal berapa ya, perkiraan kami sih mudah-mudahan di bulan September seperti itu gitu ya. Ya kemudian misalkan begini, teman-teman ada juga yang di luar kota ya gitu kan. Nah, gimana nih gitu. Nah, tentu saya menyampaikan ini jauh-jauh hari. Perkuliahan kita ini kan Selasa Rabu Kamis memang gitu ya. Nah, tetapi bisa juga kita adakan waktunya misalkan kita sepakati apakah memang di hari Selasa Rabu Kamis setiap kita memang kuliah ya, karena hanya satu kali satu kali minimal satu momen supaya kita ngumpul bersama. Nah, waktunya apakah kita tentukan di Selasa Rabu Kamis sesuai jam mata kuliah atau di luar itu ya, misalkan kesepakatan karena mengakomodir juga teman-teman dari luar kota gitu ya. Ya misalkan contoh kita adakan pertemuannya di hari Sabtu ya, kalau Minggu nggak boleh karena Minggu itu ada aturan dikti melarang bahwa perkuliahan di hari Minggu ya, atau kegiatan kampus di hari Minggu. Jadi maksimal di hari Sabtu. Gitu ya. Nah, ini kesepakatan lagi nanti. Maka nanti kita bisa adakan perkuliahan offline ketemu semua, khususnya untuk di kelas 33 ini di hari Sabtu atau mau di hari kerja. Ya silakan saja gitu ya. Tapi waktunya mungkin ya. Kalau pertemuannya sore seperti ini, apakah memungkinkan gitu ya, kami dari prodi siap saja gitu ya, kalaupun kita ada pertemuan mulainya jam 5 sore begitu ya di hari kerja atau tadi pilihannya di hari Sabtu. Nah, kalau kita lihat misalnya di hari Sabtu kan ada tanggal 3 September, tanggal 10, tanggal 17 ya, tanggal 24, mungkin diperkirakan itu. Atau di hari kerja silakan. Tapi boleh juga teman-teman rembukan juga di kelas. Kira-kira kita mau tentukan mau di hari kerja ya antara Selasa, Rabu, Kamis atau di hari Sabtu. Nah, sehingga kita ada nanti juga dokumentasi bersama, ada kegiatan perkuliahan offline, kemudian juga sekaligus mungkin arahan-arahan berkaitan dengan semester 4 ya untuk penyelesaian tesis. Nah, itu info salah satu ya yang berkaitan dengan pelaksanaan akademik. Gitu. Kalau ada yang mau bertanya boleh, atau memberikan masukan atau saran, silakan. Atau ada yang menyampaikan kendalanya begitu ya. Tadi kan saya sampaikan, saya bisa pahami ada yang dari luar kota bisa begitu. Nah, diusahakan makanya jauh-jauh hari kita bisa satukan waktu gitu ya. Kita bisa alokasikan waktu bersama supaya semuanya bisa hadir. Begitu. Oke, silakan ada yang mau menyampaikan. Mudah-mudahan semuanya siap ya. Ya, karena ini kan Anda udah apa, ya bisa dikatakan 3 semester ya, setahun setengah udah kuliah gitu kan. Selama ini ada online gitu terus gitu ya. Sehingga ya minimal ada momen di mana ada kuliah offline gitu.
Oke, nah kaitan dengan waktunya, saya bisa serahkan. Ya, ada yang bertanya nih, Pak. Nah, kampusnya Bambu Apus atau MT Haryono? Oke, nah ini juga pertanyaan bagus. Kami mempersilahkan, ya. Nah, cuman memang salahnya begini. Kalau di MT Haryono, ya, pada saat jam kerja, itu ya satu aksesnya kan di sana ganjil genap ya. Nah, khawatirnya banyak teman-teman yang aksesnya agak sulit, misalkan gitu. Ya, kemudian parkiran juga gitu ya, mungkin terbatas gitu kan ya. Apalagi di hari apa di hari kerja misalnya gitu. Tapi kalau di hari Sabtu gitu, justru di Menara STH itu juga kosong. Kalau memang teman-teman sepakat maunya di sana, silakan gitu ya. Oke, nah kalaupun teman-teman juga sepakat, oke, kita tetap di hari kerja di MTH ya, kami siap aja dari prodi gitu ya. Gitu. Prinsipnya kita menyesuaikan. Nah, kemudian bisa juga di Bambu Apus gitu ya. Nah, kami kan ini di prodi ini kan sudah pindah ya dari kampus A ke kampus C gitu ya, dari bulan puasa kemarin. Nah, jadi silakan kalau teman-teman juga setuju sepakat pertemuannya di Bambu Apus gitu ya. Nah, boleh saja gitu. Jadi sekalian karena saya berharap gini, kalau nanti di Bambu Apus waktunya tentu sekalian bisa sambil melihat juga apa ya katakanlah tesis gitu ya. Kita kan punya di prodi juga ada perpustakaan mini apa gitu ya. Laporan-laporan tesis ataupun nanti bisa juga main ke perpustakaan universitas gitu ya. Nah, jadi sekaligus ke kampus, sekaligus tahu juga semua lokasinya begitu ya. Nah, di Bambu ini kan ada kampus A, kampus B, dan kampus C. Nah, untuk pasca sarjana, Mar, itu di kampus C, kampus terbaru. Gitu ya. Nah, kita bisa adakan di sini pertemuannya. Tapi nanti teman-teman juga bisa juga mampir ke kampus A dan B. Nah, jadi silakan kalau kaitan tempatnya di mana, kami silakan kepada teman-teman lagi sepakatnya di mana. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Baik, nanti silakan dirembukan. Nah, kemudian kita masuk ke ya. Nah, target untuk semester 4 ya. Kemarin kan saya juga sudah punya ininya ya, schedule-nya begitu ya. Ya, ini adalah schedule kita di semester 3 akhir ini dan menjelang semester 4. Ya. Jadi saya berharap waktu ini, sekarang kan Anda UAS sudah mau selesai gitu ya. Nah, jadi tempatkan waktu, optimalkan ke lapangan ya, ke rumah sakit ya, kayak dengan residensi. Nah, masih ingat kan tentang durasi waktunya, ada capai target 32 jam, gitu ya. Nah, saya rasa Anda bisa, gitu ya. Silakan disesuaikan, mau seminggu 3 kali, ya seminggu 2 kali, waktunya juga fleksibel, begitu. Tinggal Anda sesuaikan juga dengan pemilik lapangan dan pihak rumah sakit. Nah, sehingga kita punya target Agustus akhir ya, ataupun mungkin agak mendekati ke September masih memungkinkan lah ya untuk bisa laporan residen. Nah, sehingga nanti makanya di bulan September ini kita sekaligus juga sudah proses bimbingan dan juga tadi ada pertemuan offline begitu ya, ketemu langsung di kampus. Tapi di sini kita mungkin sekaligus juga mengumumkan pembimbing tesisnya, sekaligus juga arahan-arahan kaitan dengan bagaimana penyelesaian tesis. Jadi ya, nah, sehingga target teman-teman semua khususnya di kelas 3 atau 3C ini bisa yudisium adalah berakhir di bulan Februari. Jadi ya, yudisium lulusannya di bulan Februari. Nah, sehingga kalau kita itu memang ya Anda sekarang sudah di bulan Juli gitu ya, kurang lebih ada 8 bulan lagi. Ya, saya kira waktu yang bilang masih lama juga nggak lama gitu ya. Kalau dibilang cepat juga nggak juga gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan ini sesuai dengan ya, bisa disesuaikan suaranya. Oke. Baik, nah ini berkaitan dengan jadwal schedule kita ya. Nah ini di
mohon teman-teman semua memegang schedule ini, ya sudah saya share juga. Artinya ini menjadi guidance kita, menjadi panduan kita bersama, supaya kita tahu temponya, kemudian juga ritmenya, gitu ya, menyesuaikan dengan kita yang kita susun bersama. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian saya juga ingin memastikan lagi tentunya untuk proses presidensi ya, bahwa tidak ada perubahan begitu ya, tidak ada perubahan dari yang kemarin kita sudah bahas. Oke, baik. Nah ini di kelas 33C semoga tidak ada perubahan lagi. Tapi mungkin bisa teman-teman sambil cek juga. Nah kemudian saya ingin memastikan apakah teman-teman sudah menghubungi dan berproses di rumah sakit, kemudian juga pembimbing akademik ya, gitu ya. Jadi saya berharap dari masing-masing kelompok ini sudah bisa satu proses ke rumah sakit ya, mungkin kemarin surat sudah diminta ke tim Prodi ya, bisa ke Pak Diki. Ya, kemudian kalau ada perubahan segera saja diinfokan, kemudian disampaikan ke rumah sakit. Nah, jangan lupa surat balasan ya, surat balasan dari rumah sakit itu penting sekali karena pada saat nanti kita ada monef ya, evaluasi, kemudian juga akreditasi, itu sangat penting bahwa surat balasan dari rumah sakit menjadi bukti bahwa presidensi kita ini diterima, kemudian juga menjadi bukti bahwa berproses gitu, berjalan gitu ya. Jadi kalau misalkan pernah ada sudah kegiatan presidensi gitu ya, diikuti dengan baik, tapi nggak ada surat balasan, jadi tidak ada bukti otentik bahwa betul dari pihak rumah sakit itu mengetahui, menyetujui bahwa ada kegiatan di sana. Nah, jadi itu penting. Nah, ini menjadi catatan semua teman-teman, mohon surat balasan dari rumah sakit itu harus ada, sehingga nanti di dalam laporan itu dilampirkan. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga nanti pada saat presentasi biasanya kan ditanya oleh pembimbing karena surat balasannya mengatakan bahwa Anda memang diterima di sana, ya. Kemudian juga logbook ya di lembar belakang. Kalau saya ingatkan ada catatan dari pemilik rumah sakit begitu, kegiatan Anda apa saja. Nah itu juga nanti dilampirkan dalam laporan presidensi. Ya. Oke, apakah perlu saya cek satu-satu? Saya sih berharap sudah berjalan semua. Atau saya balik, apakah ada yang belum konfirmasi ke pembimbing dosennya? Siapa di sini yang belum konfirmasi ke dosen pembimbing? Kami ada? Pak ada ke Bu Lili ya. Oke, kenapa? Belum? Ada kendala? Atau apa? Gimana? Bu Lasmaria? Belum coba ke sana karena masih sibuk dengan UAS. Oh, ya. Ya, saya yang di rumah sakit Sawah Besar. RSUD Sawah Besar. RSUD Sawah Besar, oke. Dengan Pak Edi, dengan Pak Dr. Tomo, sama Dr. Dibah. RSUD Sawah Besar berempat. Ini ya. Bu Lili Indrawati, iya Pak. Adanya. Berempat ini ya, betul ya? Iya Pak, berempat betul. Nah, saran saya begini, menghubungi pembimbing tidak mesti harus ketemu langsung, tapi minimal sudah menghubungi lewat WA, gitu nggak apa-apa. Itu masuk hitungan bahwa Anda sudah proses bimbingan. Nah, jadi kemarin kami rapat dengan pembimbing dosen, ya kami sampaikan kaitan dengan prosesnya, kemudian jadwal, schedule macamnya. Kami sampaikan bahwa ketika nanti mahasiswa menghubungi, baik itu lewat misalkan ya WA dulu nggak apa-apa ya. Kalau telepon kan takutnya waktunya pas lagi nggak pas gitu. WA kan sudah terkirim gitu. Mau mungkin dibacanya agak malam misalnya gitu kan, tapi ini sudah menyampaikan. Nah jadi kami sudah menyampaikan itu ke dosen bisa memahami. Jadi silakan bagi yang belum, saran saya segera minimal Anda sudah mengirimkan WA ke dosen yang bersangkutan menjadi pembimbing Anda, sehingga sudah menjadi perhatian. Dan kalau ada yang belum dapat nomornya bisa minta ke saya kasih.
atau mungkin ada beberapa yang sudah ya pastinya kan yang mengajar di kelas gitu ya. Jadi kalau ada yang beberapa yang tidak mengajar di kelas 3 ini, Baik Pak Adun, siap. Makasih Pak. gitu ya, oke ya. Jadi saran saya sih nggak apa-apa, sekarang juga boleh, saya kira kan after hour lebih lebih pas lah waktunya, gitu ya. Ya, jadi ketika kita menyampaikan sampaikan bahwa nama kita ini, kita adalah mahasiswa bimbingannya residensi di rumah sakit ini, pembimbingnya dengan ibu ini, misalnya gitu ya, kita sampaikan, mohon arahannya begitu, itu saya kira cukup. Nah, tinggal nanti dari dosen kan misalkan, oke silakan lanjutkan, ataupun nanti misalnya mungkin bertanya apa topik yang Anda ambil, misalnya gitu ya, areanya atau unitnya atau instalasinya apa, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau strategi dari saya, saran dari saya, sampaikan bahwa Anda sudah menentukan kan, kemarin makanya kita tentukan areanya apa, topiknya apa, Anda sampaikan aja. Kemudian ini sudah disetujui oleh rumah sakit. Nah, sehingga pembimbing dalam tanda kutip tidak juga nanti merubah atau melenceng lagi misalnya begitu. Nah, jadi ketika Anda sudah menyampaikan bahwa ini area topiknya, kemudian pihak rumah sakit sudah menyetujui dan sudah berjalan misalnya gitu. Nah, itu menjadi catatan juga kami sehingga tetap terus melanjutkan. Kami juga sampaikan seperti itu ke kemarin pada saat rapat dosen gitu ya, bahwa beberapa mahasiswa sudah berjalan karena kan beberapa ada yang pindah rumah sakit misalnya begitu, ada yang mungkin saat ini belum bisa menerima dulu kondisi dan segala macam gitu ya. Kemudian ini sudah ada beberapa sudah setujui dan sudah diarahkan topik dan areanya di mana, nah, sehingga mohon pembimbing tinggal melanjutkan. Nah, bahasanya seperti itu, jadi teman-teman supaya lebih mudah gitu ya, tidak ada perubahan-perubahan lagi. Gitu ya, saran dari saya begitu. Oke, ada lagi yang belum menghubungi pembimbing? Atau karena ada kendala? Atau sudah menghubungi tapi belum ada balasan mungkin? Ada? Ya, saya cross check seperti ini penting ya, karena tadi target kita supaya berjalan dan bisa selesai. Gitu. Oke, nggak ada ya. Mudah-mudahan semuanya udah menghubungi ya dan berproses ya. Pak Adun izin Pak. Ya, gimana? Pak, saya combo Pak. Ya. Kalau untuk menghubungi Bu Sisil, beliau responnya luar biasa Pak. Oke siap gitu Pak. Nah hanya memang menghubungi Dinkes DKI-nya ini Pak yang kami sepertinya ada kendala. Jadi awalnya kan kita sudah bersurat ke RSUD Cipayung Pak, kemudian dari sana minta ditujukan ke Dinkes saja Pak. Saya sudah menghubungi dari Prodi juga sudah menyiapkan surat requisinya. Saya sudah menghubungi Dinkes juga Pak. Nah, hanya ditanya kabar-kabarnya seperti di ghosting saya Pak. Waduh. Oke. Gini, sebetulnya dengan Dinas Kesehatan DKI itu kita sudah punya kerjasama ya. Dan draft kerjasamanya mungkin bisa udah diterima, udah dapat nggak? Izin Pak, saya tanya ke Pak Diki, kebetulan sudah habis Pak masa waktu kontrak kerjasamanya Pak. Per 2 bulan lalu kalau tidak salah. Per 2 bulan lalu ya, mungkin lagi proses. Sekarang ini bagian kerjasama di universitas sih soalnya, yang tanda tangan juga dengan rektor gitu ya, langsung terpusat begitu. Nah, tapi gini maksud saya, minimal kan dengan kita sudah punya kerja, walaupun ya, ini kan biasanya kan ada tuh perjanjiannya kan ada masa tenggangnya begitu kan. Ketika kerjasama ini habis, tentu akan ditinjau, kemudian ada masa tenggang. Tapi dengan kita membawa menyampaikan bahwa kita sudah ada kerjasama kan minimalnya ada perhatian lah gitu ya. Nah, sambil kami juga coba cross check lagi nih. Waktu itu di dinas begitu ya. Cuman kita pahami mungkin dinas kan ininya macam-macam banyak begitu ya, sehingga kadang-kadang nggak kepegang misalnya gitu. Tapi gini, oke, coba nanti saya konfirmasi lagi Pak Peter ya, ke lewat dari bagian yang memang kaitan dengan kerjasama ini di dinas kesehatan begitu ya. Nah sebetulnya sih selama ini berjalan begitu ya, tapi mungkin kadang-kadang agak mungkin waktunya dan sebagainya gitu. Oke. Nah jadi dari RSUD sih nggak ada masalah ya, tinggal dari dinasi aja gitu ya. Lampu hijau begitu ya, mengizinkan begitu. Gitu ya Pak Peter ya. Ya Bapak, baik. Oke, baik ya. Nah, gini, biar sama-sama jalan,
saya kira gini Pak Peter, kebetulan kan pembimbingnya dengan Bu Sisil. Nah, hal itu bisa juga disampaikan. Nah, saya juga menyampaikan juga Bu Sisil, tapi sama-sama saya mengingatkan, bisa jadi nanti Bu Sisil mungkin punya langsung link juga gitu ya, minta ke dinas supaya ini menjadi perhatian suratnya. Apa-apa Pak, kita kita sama-sama sampaikan aja, gitu ya. Saran saya gitu, supaya ini bisa cepat prosesnya. Baik, Oke, Pak Agung, terima kasih Pak. baik, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Dan ini tidak ada perubahan ya. Ini yang data terakhir. Oke, oke, baik. Nah, kemudian saya ingin memastikan lagi berkaitan dengan di kelas ini saya udah pernah ngasih contoh-contohnya belum ya? Contoh-contoh laporan residensi sudah pernah saya Belum dikasih. Belum, Pak. Pak. belum. Pak. Boleh, Pak. Perlu Kirim, nggak? Pak. Perlu banget, Pak. Perlu, Pak, dikirim, Pak. Oke, baik. Mungkin kebanyakan saya di email ya. Nanti saya bisa minta emailnya kelas mungkin ya. Atau apa, ada nggak ke email kelas? Ada, Pak, email Ada, Pak. kelas. Ada, Pak. Ada email. Oh, boleh dikirim di chat biar saya langsung saya coba cross check dan saya kirim. Pak. Ya, jadi nanti gini, ini kan contoh ya, saya hanya memberikan referensi gitu. Nah, referensi ini kan tidak menjadikan juga patokan utama begitu ya, bahwa wah udah dapet nih terus ya udah ngikutin aja, tinggal ganti nama kan nggak begitu gitu ya. Ini sebagai referensi sama kalau ketika kita juga melakukan penelitian ya, kita kan ada referensinya, ada referensi buku, ada referensi jurnal gitu kan, ada referensi teori gitu ya. Nah ini ya, jadikan sebagai referensi gitu kan. Oke ya, makasih. Alamat email ya, nanti saya langsung ke Marsnya besar semua ya, benar ya, mars33c@gmail.com ya. Oke, nah, saya coba sekarang. Hmm. Ya oke, jadi saya sambil nanti ngirim nih, saya sampaikan sifatnya adalah referensi ya. Nah, kemudian jangan juga mengatakan bahwa wah ini saya nggak mendidik nih, maksudnya nyari ngasih ngasih contoh ya enggak gitu ya. Ini kan referensi boleh aja kan. Nah ini saya langsung coba contohkan ke langsung ke email kelas ini ya. Bentar. Sebenarnya banyak nih, beberapa dulu. Yes, oke. Sorry. Ini bukan. Oke, bentar. Saya langsung aja deh. Contoh orang
Bentar ya teman-teman, ini langsung saya kirim deh. Ya, resume. Oke, ini saya kirim dulu contoh 3, nanti saya kirim lagi. Nah, tapi sifatnya contoh aja ya. Jadi ini kan mungkin beberapa ada mahasiswa sebelumnya itu kan mengirimkan waktu masih draft gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ada yang masih belum sesuai. Nah, apa-apa ini kan justru nanti akan kelihatan kalau Anda ngambil plug begitu sementara masih ada tulisan yang mungkin belum sesuai, nah Anda nanti ketahuan jadi. Nah, jadi ya tetap harus Anda baca lagi gitu ya, mana yang kira-kira memang sudah sesuai, mana yang belum gitu ya. Nah, saya sih begitu menyampaikannya. Jadi ngasih contoh nggak apa-apa gitu ya, tapi ketika Anda juga udah dikasih contoh itu ada yang salah kemudian Anda ikuti juga, nah berarti salah Anda tuh gitu ya. Jadi Anda mengambil referensinya semuanya gitu ya, kan nggak dibaca lagi berarti ya. Oke, nah, cekin lagi. Coba silakan bisa sambil dicek apakah sudah masuk emailnya beberapa contohnya. Sudah Pak, sudah masuk. Ya, oke, sebentar saya coba yang lain. Ya, jadi jangan sampai nanti, wah, saya ambil tentang farmasi, ini ada yang contoh farmasi, ambil kan, tentu berbeda ya. Rumah sakitnya bisa jadi beda, gitu kan. Kemudian walaupun sama rumah sakitnya, bisa jadi waktunya kan berbeda, sudah beda juga permasalahannya, ya kan. Profilnya sudah berubah. Ya, kita Oke, Oke, nah nanti gini, saya akan kirimkan lagi, itu baru contoh beberapa dulu. Nah, mungkin di dokumen saya di yang juga masih banyak ya. Apa sebagai batas minimal ada bisa ada bahan bacaan dulu, gitu ya. Nah, kemudian
Yang penting Anda tidak jauh dari rule-nya, kemudian juga buku panduan ya. Buku panduan, nah ini kembali lagi ke sini, format laporan residensi Anda secara individu, ini harus jadi pegangan. Ya. Jadi tentu gini, residensi ini kan ada dua hal. Anda harus melaksanakan praktek lapangan di rumah sakit, kemudian ujungnya adalah Anda harus buat laporan dan ada bentuk laporannya, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang saya analisa mahasiswa itu satu ya dia sudah terjun ke lapangan gitu ya, ke rumah sakit. Tapi waktunya udah sesuai begitu ya, mencukupi. Tapi kemudian di akhir dia belum sampai kepada laporannya belum dibuat atau belum selesai gitu. Nah, otomatis kan ya belum selesai berarti begitu. Nah, jadi dua hal yang sama-sama sinergi begitu ya. Prakteknya lapangannya juga dipenuhi gitu ya. Kemudian sampai kepada outputnya adalah laporannya juga terpenuhi. Gitu, ya. Oke, nah ini adalah area kita, laporan residensi individu. Ya, Anda kan sudah punya misalkan proposal penelitian gitu ya. Nah, saran saya, ya silakan saja Anda misalkan meneruskan ya penelitian tesisnya sudah dari semester 2 di mata kuliah merit, kemudian residensinya pun area atau topiknya juga sama. Nah, sehingga di pendahuluan, di tinjauan teori, ya, bab 1, bab 2 udah ada gitu. Tinggal kita modifikasi, disesuaikan dengan rumah sakitnya di mana. Nah, kan begitu kan. Nah, jadi bab 1, bab 2 sudah ada. Nah, bab 3 ini lebih spesifik tentang profil di rumah sakit yang kita ambil. Ya, mau di mana tadi rumah sakit itu. Nah, kalau profilnya lengkap, udah enak kan. Nah, profil unitnya ya, profil instalasinya. Jadi kita mau di rekam medis, kita mau di IGD gitu. Nah, kalau di situ sudah ada profil lengkapnya lagi, kita tinggal memindahkan saja. Tapi kalau misalkan di rumah sakit yang kita tuju belum ada profil khusus ya di unit atau instalasinya, ya mungkin berarti kita harus input sendiri ya, artinya apa aja sih yang ada di situ gitu ya, gambaran baik dari alurnya, prosesnya, fasilitasnya, misalnya seperti itu. Nah, baru kemudian di bab 4 ya, nah identifikasi dan rumusan masalah itu kan kita bisa temukan setelah kita melaksanakan. Kalau di awal kita udah tahu masalahnya apa kan nggak mungkin gitu. Nah, justru kan setelah kita lakukan, kita adakan observasi, wawancara dan lain sebagainya, baru kita bisa menemukan oh ya ini masalahnya gitu ya. Nah, kita pembahasan kemarin saya sampaikan juga ada dua metode kan, ada USG dan MCUA. Nah, Anda tinggal pilih salah satu yang mana sampai kepada nanti membuat analisis fishbone-nya, gitu, yang mana yang lebih prioritas. Nah, itu yang akan kita ya, jadikan utama begitu ya untuk kita bisa selesaikan. Nah, ini juga lampiran-lampiran foto dokumentasi jangan lupa. Nah, kemudian yang belum mengambil alma mater silahkan mengambil. Ya. Saya kira sih sebenarnya sudah ada ya di Prodi, silahkan nanti bisa menghubungi. Kalau 3-3C kayaknya koordinatornya nggak Padiki ya. Nah, jadi lebih bagus tuh nanti pada saat residensi Anda sudah memakai alma mater sehingga untuk foto dokumentasinya resmi begitu ya. Nah, itu nanti dijadikan laporan ya, menandakan beda gitu. Anda kegiatan residensi sudah menggunakan alma mater gitu ya. Nah, ini lampiran juga surat pengantar, surat balasan itu juga penting gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk pelaporannya dari program studi nanti ya. Jadi bentuk, warna, ukuran itu laporan residensi harus sama. Gitu. Nah, ini ya saya ingatkan lagi. Ya, jadi kalau bisa dalam prioritas masalah ya kita minimal menemukan 3 ya, minimal 3 masalah. Ini kita bisa menentukan mana yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, ya kalau bisa ada FGD, tapi kalau enggak ya minimal kita konfirmasi apa yang menjadi temuan-temuan kita, apa yang menjadi penilaian kita, permasalahan apa yang kita angkat, sampaikan ya atau diskusikan dengan pihak rumah sakit. Dalam hal ini mungkin unit yang kita ambil ya ataupun dengan pembimbing lapangan di sana. Nah, sehingga jangan sampai
di akhir kita udah punya banyak masalah, kita laporkan, ternyata pihak rumah sakit tidak mengizinkan atau tidak sesuai misalnya. Nah, di situ kan ada ruang diskusi ataupun kita menyampaikan dulu. Gitu ya. Nah, metode dalam prioritas masalahnya ini ya, ada FCUA dan ISG. Silakan Anda pilih yang mana. Karena di dalam buku panduan pun menyampaikan atau. Jadi kalau atau ini ya, boleh pilih salah satu. Gitu ya. Atau mau dua-duanya boleh juga. Gitu. Nah, ini untuk scoringnya, gitu ya. USG dan MCUA sampai kepada kita yang menjadi nanti kepala ikan atau squad ini adalah menjadi prioritas. Gitu. Jadi tadi misalkan ada 3 masalah, 5 masalah, kemudian kita temukan satu masalah yang prioritas. Nah, yang paling prioritas itu yang dijadikan kepala ikannya. Gitu ya. Kemudian kita coba hubungkan sebab akibatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Penyebabnya apa? Baik dari man-nya, money, material, metodenya. Gitu. Nah, sehingga nanti akan bisa terpecahkan. Kalau mau ini kita benahi, ya harus keseluruhan. Baik dari mungkin dari sisi man-nya, dari anggarannya, ya dari metodenya, ya dari environment-nya, seperti itu. Nah, sehingga akan komprehensif. Kadang-kadang masalah timbul itu kan nggak cuma penyebabnya satu masalah aja, tapi berkaitan dengan yang lain. Gitu. Oke, baik. Ya, ya saya berharap walaupun tadi ada beberapa yang masih proses ya perizinan segala macam, tapi saya berharap secara garis besar teman-teman yang lain sudah mulai berjalan gitu ya. Kemarin ada yang menanyakan tentang target 32 jam. Saya kira waktu yang ada ini cukup ya. Kita punya waktu bulan Juli, Agustus, katakanlah 1,5 bulan, 2 bulan ini Anda bisa padatkan, bisa fokus karena UAS juga sudah selesai, berarti begitu ya. Perkuliahan tidak kan sekarang untuk residensi ini, sehingga jadwal kita, target kita bisa selesai. Ya, nah 32 jam, tadi saya sampaikan, kita mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ke rumah sakit gitu ya. Ya, waktunya juga bisa fleksibel gitu kan. Dan misalkan punya waktu senggang di hari apa, waktu kapan. Nah, saya kira itu juga bisa. Gitu. Nah, tinggal nanti di buku panduan Anda harus menuliskan tuh ya di dalam logbooknya ya, di dalam logbooknya. Nah, itu Anda kan di buku panduan ya. Saya kira semuanya sudah memegang ya buku panduan. Buku panduan saya sudah buka, saya ingatkan lagi. Nah, ini dia ya. Terlihat kan ya. Nah, catatan pembimbing akademik, nah ini untuk dosen. Kalau ini ketika Anda pertama menghubungi lewat WA, itu nggak apa-apa, itu sudah masuk dalam kegiatan pembimbingan, gitu ya. Jadi sudah bisa masuk. Nah, yang penting ini ya, pembimbing lapangan. Jadi tadi 32 jam itu Anda tadi tercatat di sini. Ya, hari apa, tanggal berapa, kegiatannya apa, catatannya. Nah, ini bisa Anda tuliskan juga durasi waktunya. Ya. Anda durasi waktu di rumah sakit berapa jam? Ya, 2 jam, 3 jam. Sehingga nanti ketika diakumulasikan ya sudah selesai begitu ya, tercapai 32 jam. Kalau tadi kira-kira rata-rata 3 jam aja 10 kali udah bisa sebetulnya kan gitu ya kan. Tapi ini kan ekstrimnya ya itu ada gitu kan. Nah, kan tinggal periodik lah. Tapi jangan sampai 32 jam berarti 2 hari 2 malam selesai, 3 hari 3 malam selesai kan nggak gitu. Jadi ada proses gitu. Oke, baik teman-teman. Saya kira ini mohon maaf saya juga masih di kampus dan waktunya juga mungkin terbatas ya. Saya kira kita cukup dulu aja ya. Saya berharap teman-teman semua berproses dengan baik. Kalaupun nanti ada kendala bisa menghubungi saya ya. Tentu target kita bahwa bagaimana ini bisa selesai, teman-teman juga bisa apa ya menyelesaikan studi ini tepat waktu tanpa ada yang tertunda, tanpa ada yang tertinggal gitu ya. Dan target bisa selesai semua di kelas 33 sih. Gitu ya. Oke, baik. Kita akhiri, sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Silakan bagi yang bisa berkenan dan memungkinkan membuka kameranya. Supaya saya punya dokumennya. Oke, silakan. Baik, saya hitung. Ada 2 slide.
Oke, kita hitung 1, 2, 3. Satu lagi, tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih offline supaya kita lebih bisa saling mengenal gitu ya. Supaya jangan sampai akhir nggak pernah ada perkuliahan tatap muka. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak.